Halo Mas Bro, kita lanjut dengan kutipan tentang kebenaran. Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa kebenaran itu selalu sederhana. Ketidakbenaranlah yang rumit. Kebenaran itu sangat sederhana, tidak ada kerumitan di dalamnya. Itulah sebabnya orang yang berpengetahuan terus-menerus melewatkannya. Yesus berkata, "Jika kamu tidak seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhanku." Kebenaran pasti sangat sederhana. Jika hanya anak-anak yang bisa memahaminya, maka itu tidak mungkin rumit. Kebenaran itu sederhana saja. Keberadaan itu mungkin menciptakan keajaiban besar di hatimu. Itu mungkin membingungkanmu, tetapi itu membingungkanmu karena kesederhanaannya, karena kejelasannya. Hal itu mungkin menciptakan rasa kagum yang besar dalam dirimu, tetapi rasa kagum itu bukanlah rasa kagum yang kompleks. Jika kebenaran itu kompleks, maka para filsuf pasti sudah menemukannya sejak lama, karena mereka adalah ahli dalam hal kompleksitas. Tapi mereka belum mampu menemukannya. Dan mereka tidak akan pernah mampu menemukannya. Pencarian mereka sendiri berada di arah yang salah. Sejak awal mereka berasumsi bahwa kebenaran itu kompleks, mereka tidak pernah meragukan asumsi dasar tersebut, dan mereka mengejar-ngejar pikiran mereka sendiri yang kompleks. Dan semakin mereka menyelami pikiran dan berpikir serta berdebat, semakin kompleks pula hal itu. Sains tidak bisa menemukan kebenaran, karena sains juga menginginkan hal-hal yang kompleks. Mengapa sains dan filsafat menginginkan hal-hal yang kompleks? Sains hanyalah cabang dari filsafat. Bahkan saat ini di Universitas Oxford, jurusan fisika disebut jurusan filsafat alam. Sains merupakan cabang dari filsafat. Itulah sebabnya kita masih memberikan gelar doktor kepada ilmuwan, doktor dalam bidang kimia, doktor dalam bidang fisika, doktor dalam bidang matematika, tetapi doktor berarti doktor filsafat. Pada zaman dahulu hanya ada filsafat, kemudian perlahan-lahan, sebagian filsafat menjadi semakin eksperimental, dan bagian itu menjadi sains. Sains bisa berfungsi hanya jika sesuatu itu kompleks. Mengapa? Karena yang kompleks bisa dibagi, dianalisis, dibedah. Kesulitan terbesar dengan yang sederhana adalah, ia tidak bisa dibedah, ia tidak memiliki bagian untuk dibedah. Jika dirimu mengajukan pertanyaan yang kompleks, ilmuwan bisa menjawabnya. Tetapi jika dirimu mengajukan pertanyaan yang sederhana, pertanyaan yang sangat sederhana, maka masalah muncul. Jika dirimu bertanya, ada berapa bintang? Ilmuwan bisa menjawab. Tetapi jika dirimu bertanya, mengapa aritmatika pada dasarnya hanya memiliki 10 angka, dari yang pertama hingga yang ke-10, lalu hal yang sama terulang lagi, 11, 12, 13. Angka dasar ada 10. Mengapa? Mengapa 10? Mengapa tidak 7? Mengapa tidak 5? Mengapa tidak 3? Maka ilmuwan itu akan bingung. Dia akan mengangkat bahunya. Dia tidak bisa menjawabnya, karena jawabannya begitu sederhana, sehingga mengatakannya tampak tidak masuk akal. Aritmatika memiliki 10 angka, karena dirimu memiliki 10 jari. Dan orang-orang primitif biasa menghitung dengan jari, jadi 10 angka menjadi hal yang mendasar. Tidak ada yang ilmiah tentangnya, hanya kebetulan. Jika dirimu memiliki 8 jari, atau 12 jari, seluruh matematika akan berbeda. Itu bukan suatu keharusan. Seorang matematikawan hebat,
Leibniz hanya menggunakan 3 angka, 1, 2, 3. Lalu 4 tidak pernah muncul. Lalu muncul 10, 11, 12, 13. Lalu 14 tidak pernah muncul. Lalu 20. Dan itu berhasil dengan baik, sangat baik. Albert Einstein bahkan mereduksinya menjadi 2. Dia berkata, 10 itu berlebihan, hanya 2 yang diperlukan, 1, 2. Itu sudah cukup. Dirimu bisa menghitung semua bintang. 10 angka adalah hal yang tidak disengaja, tetapi banyak asumsi kita yang hanya kebetulan. Mereka tidak bergantung pada hukum dasar apapun. Dan jika dirimu mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana, misalnya, G.M. Moore telah bertanya, apa itu kuning? Tidak ada ilmuwan yang bisa menjawabnya, tidak ada filsuf yang bisa menjawabnya. Paling-paling dirimu bisa mengatakan, kuning adalah kuning, tetapi itu adalah tautologi. Dirimu tidak mengatakan sesuatu yang baru di dalamnya. Jika kuning adalah kuning, jawaban macam apa ini? Kita tahu kuning adalah kuning, tetapi apa itu kuning? Dirimu bisa menunjuk ke kuning. Dirimu bisa menarik orang itu, dan dirimu bisa menunjukkan kepadanya bunga kuning. Tetapi dia akan berkata, itu aku tahu. Itu adalah bunga kuning. Pertanyaanku adalah, apa itu kuning? G.M. Moore, seorang filsuf dan ahli logika besar di zaman ini, mengakui bahwa hal itu tidak bisa dijawab. Mengapa? Karena hal itu sangat sederhana. Sebuah pertanyaan sederhana tidak bisa dijawab. Semakin sederhana pertanyaan itu, semakin mustahil untuk menjawabnya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus diingat adalah, kebenaran itu sederhana. Itulah sebabnya, mengapa belum ada seorang pun yang mampu mengatakan apapun tentang kebenaran. Dan semua yang telah dikatakan tentang kebenaran, itu hanya bersifat dangkal. Lao Tzu bersikeras sepanjang hidupnya, bahwa ia tidak akan menulis apapun tentang kebenaran. Ketika akhirnya ia dipaksa untuk menulis, ia benar-benar dipaksa untuk menulis, itulah satu-satunya kitab suci besar yang telah ditulis dengan ujung bayonet. Lao Tzu meninggalkan Tiongkok di usianya yang sangat tua. Dan dirimu bisa memikirkan usia tuanya, karena ketika ia lahir, ceritanya adalah, ia berusia 82 tahun ketika ia lahir. Jadi dirimu bisa membayangkan betapa jauh lebih tua usianya ketika ia meninggal. Ia sudah berusia 82 tahun ketika ia lahir. Sebuah kisah indah yang hanya mengatakan bahwa ia begitu dewasa ketika ia lahir, sehingga ia adalah seorang anak, tetapi tidak pernah kekanak-kanakan. Dan ingat jarak dan perbedaan antara seorang anak dan orang yang kekanak-kanakan. Ketika Yesus berkata, mereka yang seperti anak-anak, ia tidak berbicara tentang orang-orang yang kekanak-kanakan. Ia berbicara tentang orang-orang yang polos. Lao Tzu pasti begitu polos, sehingga orang-orang yang menulis tentangnya, tidak bisa menulis bahwa ia baru berusia 9 bulan. Kepolosannya begitu mendalam, sehingga tidak bisa dicapai hanya dalam 9 bulan. Oleh karena itu mereka mengira, ia setidaknya berusia 82 tahun. Ia lahir dengan rambut putih. Jadi ketika ia tua, tidak ada yang tahu berapa usianya, orang-orang pasti sudah tidak bisa menghitung usianya. Ketika ia merasa, sekarang saatnya untuk meninggalkan tubuh, ia mulai bergerak menuju Himalaya, karena tidak ada tempat lain yang lebih indah untuk mati. Kematian seharusnya menjadi perayaan.
kematian seharusnya terjadi di alam, di bawah pepohonan dan bintang-bintang, matahari dan bulan. Ia telah menjalani seluruh hidupnya bersama orang-orang. Sekarang dia ingin kembali ke alam, dan sebelum dia memasuki yang terakhir, dia ingin mati di tengah pepohonan, gunung, dan puncak perawan. Tetapi Kaisar memerintahkan semua penjaga di semua perbatasan, jangan biarkan Lao Tzu melarikan diri. Dimanapun dia tertangkap, paksa dia untuk menuliskan pengalamannya, karena dia memiliki sesuatu yang tak ternilai, dan kita tidak bisa membiarkan orang ini melarikan diri dengan membawanya. Dia tertangkap di salah satu pos, dan penjaga bersikeras, "Kamu harus menuliskannya, jika tidak, aku tidak akan mengizinkanmu meninggalkan negara ini." Jadi, duduk di gubuk penjaga itu, dan penjaga itu dengan bayonetnya, Lao Tzu menulis Tao Te Ching. Kalimat pertama adalah, kebenaran tidak bisa dikatakan, dan apa yang bisa dikatakan bukan lagi kebenaran. Tidak ada kitab suci agung yang dimulai dengan pernyataan yang begitu indah. Ia berkata, "Jika kamu telah memahami kalimat ini, mohon jangan lanjutkan membaca." Ia menipu penjaga itu. Bagaimana mungkin seorang penjaga memahami apa yang ia tulis? Namun, ia menipu. Pernyataan pertama hanya menyatakan bahwa tidak perlu membaca lagi. Jika dirimu telah memahami ini, dirimu telah memahami semuanya. Tao yang bisa dikatakan bukan lagi Tao. Saat dirimu mengatakannya, dirimu memalsukannya. Kebenaran begitu sederhana, sehingga tidak bisa diucapkan, kata-kata itu rumit, bahasa itu rumit. Kebenaran itu begitu sederhana, sehingga bisa ditunjukkan. Oleh karena itu, Buddha berkata, para Buddha hanya bisa menunjukkan jalan kepadamu, dan Guru Zen berkata, jangan berpegang teguh pada kata-kata kami, kata-kata kami tidak lain hanyalah jari, yang menunjuk ke bulan. Dan ingat, jari-jari bukanlah bulan. Bulan tidak ada hubungannya dengan jari, tetapi dirimu hanya bisa menunjukkan. Kebenaran begitu sederhana, itulah sebabnya seluruh masalah muncul. Ya, ini terjadi ketika dirimu mulai memahami kebenaran sederhana, dan semua kebenaran itu sederhana, pikiran menjadi ragu. Pikiran berkata, segala sesuatu tidak mungkin sesederhana itu. Pikiran benar-benar fenomena yang sangat aneh. Dirimu memiliki sebuah pepatah, hampir semua bahasa di dunia memiliki pepatah seperti itu, yang mengatakan, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Seolah-olah kebenaran dan kenyataan adalah musuh. Dirimu tidak bisa percaya pada kenyataan, dirimu tidak bisa percaya pada kebenaran. Dirimu harus mengubah pepatah itu, terlalu indah untuk menjadi tidak benar. Dengan cara yang sama pikiran berkata, terlalu sederhana untuk menjadi kenyataan. Ubahlah, jika tidak sederhana, itu tidak mungkin benar. Kebenaran itu sederhana, karenanya diperlukan kepolosan, bukan pengetahuan. Maka dibutuhkan hati yang murni, bukan pikiran yang penuh dengan informasi. Maka dibutuhkan cinta, bukan logika. Kebenaran itu sederhana. Hal kedua yang harus dipahami, jangan pernah menggunakan kata absolut, hindari sebisa mungkin, karena kata absolutlah yang menciptakan orang-orang fanatik. Tidak seorang pun memiliki kebenaran absolut. Kebenaran itu sangat luas. Semua kebenaran pastilah relatif. Kata absolutlah yang telah menyeret seluruh umat manusia ke dalam kesengsaraan. Umat Islam mengira bahwa mereka memiliki kebenaran absolut dalam Al-Quran. Mereka menjadi buta. Umat Kristen mengira bahwa kebenaran absolut ada dalam Alkitab.
umat Hindu mengira bahwa kebenaran absolut ada dalam Gita, dan seterusnya. Dan bagaimana mungkin ada begitu banyak kebenaran absolut? Oleh karena itu, muncullah konflik, pertengkaran, perang salib agama, jihad. Bunuh orang lain yang mengklaim bahwa kebenaran mereka adalah absolut, karena hanya kebenaran kitalah yang absolut. Selama berabad-abad, lebih banyak pembunuhan, lebih banyak pemerkosaan, lebih banyak penjarahan telah dilakukan atas nama agama daripada atas nama apapun. Dan alasannya ada dalam kata absolut. Selalu ingat, apapun yang kita ketahui, dan apapun yang bisa kita ketahui, pasti akan tetap relatif. Mengingatnya akan memberimu welas asih. Mengingatnya akan membuatmu liberal. Mengingatnya akan membuatmu lebih manusiawi. Mengingatnya akan membantumu memahami sudut pandang lain. Kebenaran itu luas, sederhana tetapi luas, seluas langit. Seluruh alam semesta memuatnya, dan alam semesta tidak terbatas. Bagaimana dirimu bisa memahami seluruh kebenaran? Bagaimana dirimu bisa memiliki kebenaran mutlak di tanganmu? Namun, begitulah cara ego bekerja. Ego sangat rumit. Saat dirimu mulai merasakan sesuatu yang benar, ego segera melompat masuk, dan berkata, ya, ini adalah kebenaran mutlak. Ego telah menutup pikiranmu, sekarang tidak akan ada lagi kebenaran yang tersedia. Dan saat dirimu menegaskan, ini mutlak, dirimu telah memalsukannya. Orang yang jujur selalu relatif. Jika dirimu bertanya kepada Mahavira, apakah Tuhan itu ada, dia akan berkata, ya, tetapi itu pernyataan pertamaku. Pernyataan yang kedua, tidak, itu pernyataan keduaku. Dan pernyataan yang ketiga, ya dan tidak, keduanya, itu pernyataan ketigaku. Dan dia akan membuat 7 pernyataan. Dan setiap pernyataan akan dimulai dengan, mungkin. Mungkin ya, mungkin tidak, mungkin keduanya, mungkin bukan keduanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Logika 7 kali lipat. Apa yang dilakukan Mahavira di dunia agama, dilakukan Albert Einstein di dunia fisika dengan teori relativitas. Kedua nama ini sangat penting, kontribusinya besar. Jainisme tidak bisa menyebar karena satu alasan, yaitu karena dirimu tidak bisa menciptakan agama atas dasar mungkin. Orang-orang menginginkan kebenaran absolut, orang-orang ingin menjadi fanatik, orang-orang ingin menjadi orang yang yakin. Mereka ingin bergantung pada seseorang, mereka menginginkan seseorang yang berwibawa. Jadi saat dirimu mengatakan mungkin, mereka menjadi tidak tertarik padamu. Pikiran mereka berkata, orang ini tidak tahu, kalau tahu, mengapa dia harus mengatakan mungkin? Jika dia tahu, dia tahu. Jika dia tidak tahu, dia tidak tahu. Di mana tempat untuk mungkin? Tetapi Mahavira tidak akan mengatakan ya atau tidak. Karena jika dirimu mengatakan ya, itu menjadi absolut. Jika dirimu mengatakan tidak, itu menjadi absolut. Mungkin selalu ada. Mengapa? Bukan karena dia tidak tahu, melainkan karena dia tahu, maka dari itu mungkin. Jangan pernah menggunakan kata absolut, hindarilah. Itu telah menjadi malapetaka di masa lalu. Di masa depan kita harus menghindarinya. Lebih seringlah gunakan kata mungkin. Pernyataanmu akan lebih dekat dengan kebenaran jika dirimu mengatakan mungkin. Tentu saja itu tidak akan terdengar begitu kuat. Kata mungkin membuatnya sangat encer. Dengan absolut itu lebih alopatik.
Dengan mungkin, itu menjadi homeopati, sangat encer. Dengan mungkin, itu hanya bisa menarik bagi orang-orang yang mengerti. Dengan absolut, itu sangat menarik bagi orang-orang bodoh, tolol, biasa-biasa saja, orang gila, patologis. Itu sangat menarik. Dr. Harisin Gaur, salah satu pakar hukum dunia yang hebat, biasa berkata kepada murid-muridnya, jika hukum berpihak padamu, bicaralah dengan sangat pelan, lembut, sopan, karena hukum berpihak padamu, jangan khawatir. Namun, jika hukum tidak berpihak padamu, maka pukul meja, bicaralah dengan keras, dengan suara yang kuat. Gunakan kata-kata yang menciptakan suasana kepastian, kemutlakan, karena hukum tidak berpihak padamu. Kamu harus menciptakan suasana, seolah-olah hukum berpihak padamu. Setiap kali seorang yang jujur berbicara, dia berbicara dengan cara yang rendah hati, dia berbicara dengan cara yang sederhana. Hindari kata mutlak. Kata itu telah melayani kebohongan, kata itu tidak pernah melayani kebenaran. Kata itu telah membunuh bagi kebenaran, beracun sejauh menyangkut kebenaran. Lebih baik belajar menggunakan kata mungkin. Ya, dengan kata mungkin, ada hubungan antara ego dan kata tidak. Ego memakan kata tidak, itu adalah makanannya. Ego menghindari mengatakan ya, sejauh yang bisa dihindarinya. Jika harus mengatakan ya, ia mengatakannya dengan sangat enggan. Karena ketika dirimu mengatakan tidak, dirimu menegaskan kekuatanmu. Dengan kata tidak, berarti dirimu adalah seseorang. Ketika dirimu mengatakan ya, dirimu tidak lagi berkuasa, dirimu telah menyerah, ya berarti menyerah. Oleh karena itu, kita terus mengatakan tidak, bahkan ketika itu tidak diperlukan sama sekali. Seorang anak bertanya kepada ibunya, bolehkah aku keluar dan bermain di halaman? Dan ibunya berkata, tidak. Padahal, apa perlunya mengatakan tidak, cuaca cerah, di luar hijau, dan ada bunga dan kupu-kupu. Dan apa yang salah dengan anak yang pergi keluar dan bermain di bawah sinar matahari? Mengapa ia harus tetap berada di ruangan tertutup? Tetapi ibunya mengatakan tidak, bukan karena ia secara sadar mengatakan tidak, itu tidak disadari. Kata tidak datang dengan lebih mudah. Kata tidak tampaknya sangat alami, kebiasaan, otomatis. Dan anak-anak menjadi sangat amat waspada tentang hal itu. Anak-anak sangat tanggap, mereka memperhatikan segalanya. Ia akan mulai membuat keonaran, ia akan mengamuk. Ia mungkin mulai menangis atau melempar barang, atau berteriak atau melakukan sesuatu yang mengganggu ibunya. Dan cepat atau lambat ibunya pasti akan berkata, keluar dan bermainlah. Dan itulah yang ia minta sejak awal. Dan ini berlaku untuk semua orang. Hal pertama yang terlintas di lidahmu adalah tidak. Hal itu muncul begitu tiba-tiba, sehingga tidak ada cukup waktu untuk merenungkannya. Dirimu hanya mengatakannya ketika dirimu dipaksa untuk mengatakannya. Hal itu sangat sulit, sangat berat, seolah-olah ada sesuatu yang direnggut dari dirimu. Dalam keadaan alami, hal-hal akan terjadi sebaliknya, ia akan datang dengan mudah dan tidak akan sulit. Seorang pria yang bermeditasi mendalam akan menemukan perubahan yang terjadi. Kata ya, semakin lama akan menjadi semakin mudah, dan suatu hari, ya, akan menjadi respons yang sederhana dan spontan. Sedangkan kata tidak akan menjadi semakin sulit untuk dikatakan. Dan bahkan jika seseorang harus mengatakan tidak, ia akan mengatakannya sedemikian rupa, sehingga terdengar seperti ya.
dia akan merumuskannya sedemikian rupa, sehingga tidak melukai ego orang lain. Karena dengan melukai ego orang lain, egomu merasa senang. Ego itu keras. Semakin dirimu melukai ego orang lain, semakin baik perasaanmu, dirimu lebih tinggi, dirimu lebih unggul. Dengannya, semua keunggulan lenyap. Dengannya, dirimu larut begitu saja. Jadi ada kebenaran di dalamnya, kebenaran yang sangat sederhana di dalamnya, bahwa ada hubungan antara ego dan kata tidak, dan antara cinta dan kata ya. Tetapi ingat kata mungkin. Jika dirimu membuatnya mutlak, dirimu mungkin salah. Dengan mutlak, semuanya salah, karena terkadang cinta tahu bagaimana mengatakan tidak. Bukan hal yang mutlak, bahwa cinta akan selalu mengatakan ya. Cinta juga bisa mengatakan tidak. Tetapi tidak yang keluar dari cinta, sama sekali berbeda dari tidak yang keluar dari ego. Kualitas mereka berbeda, mereka ada di bidang yang berbeda. Ketika cinta berkata tidak, itu bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk membantumu. Ketika cinta berkata tidak, cinta itu penuh dengan cinta, ada puisi di sekitarnya, bukan kekerasan. Cinta itu dipenuhi dengan cinta. Dan seseorang yang selalu berkata ya, dan sulit untuk berkata tidak, bahkan ketika dibutuhkan, jawaban ya-nya mekanis, jawaban ya-nya telah kehilangan semua makna. Itu seperti piringan hitam. Dia hanya berkata ya, sebagai hal yang biasa. Dia bahkan tidak perlu mendengarkan apa yang dirimu katakan, jawaban ya-nya tidak bisa dihindari. Seorang pria datang untuk menemui Sigmund Freud. Itu adalah hari-hari ketika Sigmund Freud terlalu terobsesi dengan gagasan seks, semuanya harus direduksi menjadi seks. Sama seperti kekristenan, selama 2000 tahun telah menekan seks, dan terobsesi dengan seks, begitu pula Sigmund Freud. Dia hampir menjadi orang suci. Jika obsesi dengan seks membuat seseorang menjadi orang suci, Sigmund Freud adalah orang suci. Semua orang suci Kristen telah terobsesi dengan seks. Mereka telah menciptakan masyarakat yang sangat represif, jelek, sakit, dan memuakan. Sigmund Freud adalah seorang yang suka membalas dendam, seorang yang tidak sadar. Ia menjadi corong bagi yang tidak sadar. Sekarang ia melakukan hal yang sama, tapi dari sisi yang berlawanan, segala sesuatu harus direduksi menjadi seks. Seekor unta lewat. Freud dan pria yang datang menemuinya, sama-sama melihat keluar jendela. Sigmund Freud bertanya kepada pria itu, seperti yang selalu ia tanyakan kepada orang-orang, apa yang kamu ingat saat melihat unta? Dan pria itu berkata, seks. Tentu saja Freud sangat senang. Setiap kali teorimu didukung, bukti baru bahwa bahkan seekor unta mengingatkan seseorang tentang seks. Kemudian untuk menjadi lebih jelas dan lebih pasti, ia bertanya, apakah kamu melihat buku-buku ini di rak? Mereka mengingatkanmu tentang apa? Dan pria itu berkata, seks. Sekarang bahkan Freud sedikit bingung, dan ia bertanya, saat kamu melihatku, itu mengingatkanmu tentang apa? Dan pria itu berkata, seks. Dan Freud berkata, bagaimana mungkin? Unta mengingatkanmu tentang seks, buku-buku mengingatkanmu tentang seks, aku mengingatkanmu tentang seks. Pria itu berkata, semuanya mengingatkanku tentang seks. Segala sesuatu bisa mengingatkanmu tentang seks, jika seks terlalu ditekan. Dan semuanya mulai mengambil warna seksual. Sigmund Freud tentu saja sangat senang melihat pria ini. Dia mencatat seluruh cerita.
Dia biasa menceritakan kisah ini berulang-ulang kepada murid-muridnya. Suatu kali itu terjadi ketika dia menceritakannya kepada kelas siswa baru. Salah satu siswa yang juga pernah berada di kelas sebelumnya berkata, "Tetapi Tuan, kamu telah menceritakan kisah ini tahun lalu juga." Sigmund Freud menunggu sejenak dan kemudian berkata, "Kalau begitu kamu tidak perlu tertawa, tetapi biarkan orang lain tertawa. Jika kamu telah tertawa tahun lalu, tidak apa-apa, tidak perlu tertawa lagi. Tetapi aku harus menceritakan kisah ini, karena ada gunanya. Ada orang, jutaan orang, yang berada dalam situasi ini. Ada orang yang diingatkan tentang makanan, oleh setiap dan semua hal. Mereka telah menekan nafsu makanan. Dan apapun, jika dirimu terlalu banyak menekannya, akan menciptakan patologi. Misalnya, jika ide ini mengendap dalam pikiranmu, bahwa cinta selalu berkata ya, dan ego selalu berkata tidak, maka ego berarti tidak, cinta berarti ya. Keduanya telah menjadi setara, keduanya telah menjadi sinonim. Sekarang ada bahayanya, dirimu akan mulai menekan semua kata tidak, hanya untuk mencintai. Dan begitu banyak kata tidak yang ditekan, dalam alam bawah sadarmu, tidak akan memungkinkanmu untuk benar-benar mencintai. Cinta akan tetap berada di permukaan, itu akan menjadi fasad, wajah semu, itu tidak akan menjadi wajah aslimu. Jadi, hindari kata absolut, itu bisa menciptakan kesulitan bagimu. Ya, ada hubungan, tetapi hubungan itu tidak absolut. Ada saat-saat ketika cinta bisa mengatakan tidak, dan hanya cinta yang bisa mengatakan tidak, dan ada saat-saat ketika ego bisa mengatakan ya. Ego tidaklah polos, ia sangat licik. Ia bisa menggunakan kata ya juga ketika dibutuhkan. Ia bisa menggunakan kata ya sebagai batu loncatan. Ia bisa menggunakan ya sebagai agen pelumas. Dirimu tidak bisa terus mengatakan tidak untuk setiap dan semua hal, karena hidup akan menjadi mustahil bagimu. Terkadang dirimu harus mengatakan ya, dirimu mungkin tidak suka mengatakannya, tetapi dirimu harus mengatakan ya. Tetapi dirimu akan mengatakannya sedemikian rupa, sehingga hasil akhirnya adalah tidak. Dirimu akan mengatakannya hanya sebagai isyarat sopan, tetapi dirimu tidak akan bersungguh-sungguh. Dirimu mungkin bermaksud sebaliknya. Karena ego sangat licik. Ia bisa memainkan peran sebagai orang yang rendah hati. Ia bisa berteriak dari atap rumah, "Aku tidak ingin dipuji." Ia bahkan bisa menolak hadiah Nobel. Itulah yang dilakukan George Bernard Shaw. Ia menolak menerima hadiah Nobel dengan alasan, "Sekarang, hal itu berada di bawahku. Itu untuk orang muda, mereka akan bahagia. Aku telah melampaui semua pujian ini, itu kekanak-kanakan bagiku." Tetapi itu merupakan penghinaan bagi Akademi Swedia dan Raja. Jadi ia ditekan dari seluruh dunia, oleh Raja dan Ratu serta Perdana Menteri dan Presiden. Mereka yang belum pernah menulis surat kepadanya, semuanya menulis surat kepadanya, terimalah, itu merupakan penghinaan bagi Raja dan negara. Selama 2 atau 3 hari ia membuat kegaduhan, lalu ia menerimanya, dengan alasan karena begitu banyak presiden, perdana menteri, raja, dan ratu yang memintanya, hanya untuk membuat mereka senang, ia akan menerimanya. Sekali lagi ia membuat berita hebat, berita halaman depan. Ia menerima hadiah Nobel, dan kemudian segera menyumbangkannya ke Fabian Society. Kemudian diketahui bahwa ia adalah presiden dari perkumpulan itu, dan ia adalah satu-satunya anggota. Namun ia terus-menerus menguasai dunia, selama 7 atau 8 hari.
Dan ketika ditanya ia berkata, apa gunanya hanya mendapatkan sudut kecil di surat kabar, bahwa hadiah Nobel telah diberikan kepada George Bernard Shaw. Aku menggunakan kesempatan itu sebanyak mungkin, aku mengeksploitasi kesempatan itu sebanyak mungkin. Itu bukan kerendahan hati, itu adalah kara ego. Dan ia tahu, ia pandai melakukannya dalam permainannya. Ingat, ego terkadang bisa berkata tidak, terkadang ya, manapun yang cocok. Ia juga bisa menggunakan kata ya, ia sangat licik. Dan cinta juga terkadang bisa berkata ya, dan terkadang tidak, karena jika berkata ya, akan menyakiti yang lain. Jika anak meminta untuk keluar dan bermain di bawah sinar matahari, itu satu hal. Tetapi jika anak meminta untuk bermain dengan beberapa gadget elektrik yang bisa berbahaya, atau anak ingin minum racun, maka dirimu harus berkata tidak, dan cinta akan siap untuk berkata tidak. Cinta bisa berkata tidak, karena cinta. Ego bisa berkata ya, karena proyeksinya sendiri. Tidak ada hubungan yang diperlukan, jadi jangan membuatnya mutlak, itu saja. Mungkin ada hubungan tertentu, dan memang ada, tetapi mungkin itu tidak boleh dilupakan. Mahavira dulu terlihat sangat aneh bagi orang-orang, karena dia tidak akan memulai kalimat apapun tanpa kata mungkin. Itu terlihat sedikit aneh. Aku tidak mengatakan bahwa dirimu harus mulai menggunakan kata mungkin sebelum setiap kalimat. Aku tidak mengatakan bahwa ketika dirimu jatuh cinta dengan seorang gadis, dirimu harus berkata, mungkin aku mencintaimu, mungkin tidak, siapa tahu. Tidak ada yang mutlak, semuanya relatif. Aku tidak menyuruhmu untuk menjadi pertunjukan kebodohan. Namun, biarkan mungkin itu menjadi bagian dari dirimu, biarkan menjadi arus bawah. Faktanya memang begitu. Ketika dirimu sedang jatuh cinta, itu hanya mungkin, tidak perlu mengatakannya, tetapi itu hanya mungkin. Dirimu bahkan tidak yakin tentang dirimu sendiri. Bagaimana dirimu bisa yakin tentang cintamu? Dirimu bahkan belum mencintai diri sendiri, bagaimana dirimu bisa mencintai orang lain? Dirimu tidak tahu apa itu cinta, karena cinta hanya dikenal di puncak kesadaran tertinggi. Apa yang dirimu sebut cinta adalah nafsu, itu bukan cinta. Itu menggunakan yang lain sebagai sarana. Dan menggunakan yang lain sebagai sarana adalah tindakan paling tidak bermoral di dunia. Itu adalah eksploitasi. Namun, yang lain tidak akan membiarkanmu mengeksploitasi, jika dirimu tidak bisa menciptakan suasana di mana yang lain menjadi mangsa, dan dengan mudah menjadi korban. Jadi dirimu harus berbicara tentang cinta, dan dirimu harus berbicara tentang cinta yang akan tetap ada selamanya. Dan dirimu bahkan tidak tahu tentang hari esok, dirimu bahkan tidak tahu tentang saat berikutnya. Seorang kekasih berkata kepada kekasihnya, aku siap mati untukmu. Katakan saja, aku sangat mencintaimu, sehingga hanya dengan isyarat dari sisimu, dan aku bisa bunuh diri, aku bisa mengorbankan hidupku. Aku akan mendapatkanmu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikanku. Bahkan jika api menghujani dari langit, aku akan menemukanmu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ketika dia pergi, gadis itu bertanya, apakah kamu akan datang besok? Dia berkata, jika tidak hujan. Itu semua mungkin. Seseorang harus menyadarinya, itu membantu membawa kewarasan bagimu, itu membantumu menjadi lebih sehat dan utuh. Tetapi ada kebenaran sederhana di dalamnya, bahwa ya, entah bagaimana adalah bagian dari cinta.
dan tidak adalah bagian dari ego, tetapi tidak selalu berhubungan. Terkadang tidak bisa ditemukan dengan ya, dengan cinta. Ya bisa ditemukan dengan tidak, dengan ego. Pendekatanmu terhadap kehidupan haruslah ya, cinta. Dan jika kata tidak dibutuhkan, maka kata itu harus melayani kata ya, kata itu harus melayani cintamu. Biarkan kata tidak menjadi pelayan, dan kata ya menjadi tuan, itu sudah cukup. Aku tidak mengatakan hancurkan kata tidak sepenuhnya. Jika dirimu menghancurkan kata tidakmu sepenuhnya, maka kata yamu akan menjadi tidak berdaya. Biarkan kata ya menjadi tuan, dan kata tidak menjadi pelayan. Kata tidak sebagai pelayan, itu indah, sebagai tuan, kata tidak itu jelek. Dan itulah yang telah terjadi, kata tidak telah menjadi tuan, dan kata ya telah direduksi menjadi budak. Bebaskan kata yamu dari perbudakan itu, dan singkirkan kata tidakmu dari penguasaannya. Maka dirimu akan menemukan sintesis yang tepat, dari keberadaanmu, dari yang negatif dan yang positif. Dirimu akan menemukan harmoni yang tepat, antara sisi gelap dan sisi terang, antara siang dan malam, antara musim panas dan musim dingin, antara hidup dan mati. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.